Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua, bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah aku tidak akan takut. I will not fear. Ya, diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Mazmur 118 ayat yang 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, di dalam terjemahan New King James Version-nya di situ dikatakan the Lord is on my side, I will not fear. Ya, what can man do to me? Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setiap manusia, Bapak Ibu Saudara, dapat mengalami rasa takut, ya. Namun tidak semua jenis ketakutan boleh dialami oleh manusia. Ada takut emosional yang merupakan rasa takut normal sebagai manusia, karena itu merupakan naluri, ya, yang dimiliki oleh manusia, setiap makhluk hidup. Bahkan takut jenis ini perlu dimiliki oleh manusia untuk menjaga dirinya, karena hal itu dapat menjadi tanda bagaimana seseorang harus berhati-hati di dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi rasa takut itu normal di dalam diri seorang manusia, karena itu adalah hal yang naluri yang wajar. Ya, dia dapat mengantisipasi situasi yang berbahaya, dia dapat mengantisipasi situasi-situasi yang tidak diharapkan, mana yang harus dihadapi, mana yang harus dihindari. Nah, rasa takut itu perlu dimiliki untuk hal tersebut, ya. Sama halnya dengan ketika manusia diberikan kemampuan untuk bisa merasakan rasa sakit ketika luka. Ya, tujuannya adalah gini, agar menjadi rambu untuk tidak sembarangan bertindak, agar lebih bisa berhati-hati untuk mengerem dirinya dari hal-hal yang berbahaya. Nah, namun ada jenis ketakutan yang tidak selayaknya dimiliki oleh manusia, khususnya orang percaya. Ketakutan tersebut adalah jenis ketakutan spiritual. Jenis ini dapat menjadi sesuatu yang tidak sehat dan dapat menjadi penghalang bagi orang percaya untuk melakukan sesuatu hal dalam mencapai atau di dalam mencapai tujuannya. Nggak sedikit mereka yang dihinggapi jenis rasa takut ini dapat melemahkan atau melumpuhkan dirinya, bahkan kehilangan kemampuan untuk hidup dan bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan. Ya, ini akan menjadi sebuah masalah dalam kehidupan orang percaya di dalam mencapai tujuan hidupnya, tujuan Tuhan, maupun di dalam pertumbuhannya. Karena apa? Ada ketakutan yang gak seharusnya tinggal di dalam diri orang percaya. Dan ketakutan ini dikatakan ketakutan spiritual. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya seseorang tidak dicengkeram oleh rasa takut seperti itu, ia tentu akan berani melakukan banyak hal yang dikehendaki Tuhan. Misalnya apa? Ia akan jadi lebih percaya diri. Dia jauh dari prasangka dan kecemasan dalam hidup. Hidup tanpa beban berat yang menekan. Tentunya ada sukacita dan optimis di dalam menghadapi segala sesuatu. Nggak takut menghadapi tantangan, bebas mengasihi dan mengampuni sesama. Bahkan pasti akan menjadi berkat. Ya, bayangkan ada banyak hal luar biasa, ada banyak hal yang dahsyat yang orang percaya dapat lakukan. Namun roh ketakutan akan berusaha melumpuhkan orang percaya tersebut. Nah, kembali ke Mazmur 118. Ya, tadi ayat yang mendasari pesan Tuhan adalah Mazmur 118. Nah, Mazmur 118 ini merupakan doa ucapan syukur pemazmur kepada Tuhan. Di situ ia menjelaskan mengapa dirinya menaikkan ucapan syukurnya. Dalam hidupnya ia karena pemazmur di dalam hidupnya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Ia melihat langsung bagaimana tangan Tuhan yang perkasa menopang dirinya dari gempuran para lawannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat itu satu persatu, bagaimana cara Tuhan tolong dia, ini loh sangat luar biasa. Meskipun didikan Tuhan itu gak lemah, meskipun didikan Tuhan itu dikatakan keras, tapi dibalik semuanya itu terdapat kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Itulah sebabnya pemazmur berniat untuk menceritakan segala perbuatan Allah Israel yang hidup kepada semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik dari Mazmur ini adalah cara pemazmur bersikap menghadapi berbagai tantangan dan intimidasi yang mencoba menekannya untuk membuat dirinya ketakutan dan tidak berdaya. Jadi ada berbagai ancaman, ada berbagai situasi-situasi yang mencoba menekan dirinya sehingga ia menjadi tidak berdaya.
Tapi yang luar biasa adalah gini, ia tidak bersikap pasif dan menerima segala bentuk ancaman tanpa dapat melakukan apa-apa. Ia tidak membiarkan dirinya ditekan sehingga menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Namun dengan lantang ia berseru, "Aku tidak akan takut. I will not fear." Nah, ini yang luar biasa. Ini yang Tuhan tekankan, yang menjadi pesannya buat saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pesan Tuhan adalah gini. Tuhan menghendaki umatnya memiliki respon yang benar saat ketakutan dan berbagai ancaman mencoba menghinggapi. Gak sedikit orang percaya yang membuka pintu begitu saja terhadap berbagai ancaman, berbagai kabar berita, berbagai fakta ancaman yang membuat dirinya akhirnya menjadi ketakutan. Lalu kemudian bergumul memohon kepada Tuhan untuk melepaskan rasa takut daripadanya. Ingat, ketakutan jenis spiritual ini bukan berasal dari Tuhan. Tujuannya jelas, tujuan roh ketakutan itu jelas, yaitu apa? Membuat umat Tuhan lumpuh. Membuat umat Tuhan tidak dapat maju ke tujuan Tuhan. Menghalangi umat Tuhan membuat berbagai kemajuan di dalam dirinya. Dan satu hal lagi, ketika orang percaya membiarkan dirinya mengalami ketakutan, yang orang itu alami, ketakutan itu dapat mempengaruhi orang lain lagi. Jadi gini, ketakutan itu bisa menular atau menjalar. Ingat kisah Gideon, ketika Gideon siap untuk melakukan tugas, ketika dia menangkap maksud Tuhan memanggil dia. Bapak Ibu Saudara tahu berapa jumlah pasukan yang ia siapkan? Ia menyiapkan 32.000 pasukan. Tetapi di situ firman Tuhan berkata, Hakim-Hakim 7 ayat 3. Di situ dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Kenapa dipisahkan orang yang takut dan orang yang berani? Karena gini, kalau dibiarkan ada orang-orang yang ketakutan ada di dalam pasukan, maka orang-orang yang ketakutan itu akan mempengaruhi orang-orang yang berani. Jadi ketakutan itu dapat mempengaruhi orang lain. Ketakutan dapat menjalar, mempengaruhi orang lain. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara umatnya belajar dari pemazmur yang terlebih dahulu membuat pagar penghalang, menutup pintu apapun daripadanya yang dapat membuat dirinya menjadi takut dan kalah. Ia begitu yakin dengan berkata, aku tidak akan takut. Dalam arti kata lain, ia berkata begini, tidak ada tempat buat ketakutan di dalam diriku. Nah, beberapa hal yang perlu kita miliki sehingga sama seperti pemazmur di atas yang dapat berkata bahwa ia tidak akan menjadi takut di dalam menghadapi berbagai situasi apapun. Di antaranya adalah gini, ada dua hal. Yang pertama, pastikan bahwa kita berada di pihaknya Tuhan. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak sedikit orang percaya yang merasa begitu pede bahwa Tuhan berada di pihaknya sehingga ia begitu yakin bahwa Tuhan pasti setuju dengan apa yang ia lakukan. Sehingga ia begitu yakin Tuhan pasti akan membela dirinya. Padahal belum tentu, ya. Berada di pihak Tuhan artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Berada di pihak Tuhan artinya apakah kita merespon penyertaan Tuhan dengan mengikuti jalan-jalannya. Satu pihak dengan Tuhan artinya apakah rencana kita sesuai dengan kehendaknya? Apakah pikiran dan tindakan kita selaras dengan kebenarannya? Jangan beranggapan bahwa Tuhan pasti akan senantiasa mendukung segala keinginan, mendukung segala rencana dan pandangan atau keputusan kita. Makanya gak mustahil rencana kita yang terbaik menurut kita jangan sampai justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ada satu kisah yang menarik. Saat di masa yang lampau, ketika Amerika mengalami perang saudara, pihak utara dan pihak selatan. Waktu itu pemimpin dari pihak utara bernama Abraham Lincoln. Salah satu penasehat Abraham Lincoln berkata, wah, kita tenang karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan ada di pihak utara. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln? Aku gak terlalu peduli apakah Tuhan ada di pihak utara atau Tuhan ada di pihak selatan. Yang aku khawatirkan apakah aku
apakah kita berada di pihaknya Tuhan atau tidak. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan semata-mata Tuhan ada di pihak kita, tetapi pastikan apakah kita ada di pihaknya Tuhan. Ya. Ketika Goliat menghampiri Daud ini di dalam peperangan antara Daud melawan Goliat, ketika Goliat menghampiri Daud, apa yang Goliat kenakan? Ia mengenakan seluruh selengkap senjata perang. Dan siapapun secara kasat mata pasti akan gentar melihat sosok Goliat pada waktu itu. Nah, sebaliknya Daud yang pada waktu itu hanya berpakaian berpakaian seorang gembala dengan membawa sebilah tongkat kecil dan sebuah umban. Dan meskipun Goliat mendatanginya dengan seluruh selengkap senjatanya, namun Daud gak takut. Dan dia katakan, kenapa dia gak takut? Karena ia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Waktu Daud mendatangi Goliat dengan mengatakan ia mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam, apakah Goliat takut? Kita pernah mendengar kisah ini. Goliat nggak takut ketika dia memandang Daud yang perawakannya begitu kecil dengan sebilah tongkat dan umban. Tapi kenapa akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh Daud? Nah, ternyata begini Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang diucapkan Daud, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini bukan sebuah perkataan biasa. Memang gak sulit sih, semua orang bisa mengatakan hal yang sama. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Namun yang Daud lakukan adalah ia bukan sekedar mengucapkan, ia sedang mendeklarasikan dirinya. Ternyata perkataan ini mengandung apa? Mengandung keberpihakan Daud dalam hidupnya kepada Tuhan. Jadi dalam arti kata lain, waktu Daud mengatakan perkataan itu, dia percaya bahwa ada kekuatan besar Tuhan yang sedang membackup dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata gini, perkataan itu memiliki makna yang dalam. Perkataan aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, artinya gini, aku datang dengan Tuhan yang aku menggantungkan seluruh hidupku kepadanya. Aku datang dengan Tuhan yang aku andalkan, yang hukum-hukum dan peraturannya aku taati. Wow, ini yang luar biasa. Dalam arti kata lain, Daud menyatakan bahwa Tuhan yang ia sanjung selama ini dan yang hukum-hukumnya dia taati selama ini adalah Tuhan yang akan berperang ganti dia melawan Goliat. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Daud. Nah, kuncinya bukan karena jagonya Daud. Kuncinya adalah karena keberpihakan Daud kepada Tuhan. Dan ini selaras sekali dengan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 bilang begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kunci kemenangan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 31 bahwa kita harus ada dalam satu pihak dahulu dengan Tuhan. Ini pula selaras dengan apa yang ditulis oleh Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 7. Di mana di situ dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, jadi bukan sekedar mengatakan nama Tuhan, tapi ini berbicara tentang keberpihakan hidup kita kepada Tuhan. Daud paham sekali prinsip ini. Jadi kita nggak bisa melawan si jahat begitu aja apabila kita nggak tunduk kepada Tuhan, ya, kepada hukum Tuhan. Bukan sekadar hanya bisa mengucapkan nama Tuhan dan firman, ya kan? Jadi yang penting adalah bertindak dalam otoritas karena kita ada di pihak Tuhan, kita ada di pihaknya. Ya, jika Allah di pihak kita, musuh mana yang dapat lawan kita? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang sering kali jadi masalah adalah begini. Orang percaya sering kali mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh berada di pihaknya Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, tapi masih melakukan hukum-hukum yang berbeda dengan hukum Tuhan. Ya kan? Kita pernah dengar ini kan, hukum tahayul, hukum nenek moyang, hukum penyembahan berhala dan lain-lain. Masih nggak sedikit orang percaya yang mencampur adukan dengan hukum Tuhan. Nah, itu yang pertama, pastikan bahwa kita ada di pihaknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, pastikan bahwa yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Pastikan bahwa yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan, bukan yang lain.
Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, nggak ada satu tempat pun yang paling aman di dunia ini untuk kita berlindung. Ya. Nggak ada manusia yang dapat menjamin kita aman dan terlindung karena semua ada batasnya. Bahkan pemazmur menasihati kan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Adalah sia-sia juga berharap dan berlindung kepada manusia seberapa besar kekuasaan yang dimiliki dan seberapa tinggi pangkat yang dia miliki, karena begini, mereka sendiri juga nggak mampu menyelamatkan diri mereka. Dan sekalipun dia sudah dijaga dan dilindungi sedemikian rupa oleh manusia, tetap aja ada celah yang bisa ditembus oleh si musuh. Nah, tempat perlindungan memiliki makna yang sangat penting bagi setiap orang ketika berada di dalam masalah dan pergumulan. Karena di tempat itu kita rindu mendapatkan apa? Mendapatkan keamanan dan penghiburan dari setiap masalah yang ada. Ketika suatu waktu orang-orang yang sedang berada dalam masalah, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar piutang, orang-orang yang dikejar untuk dibunuh, mereka semua mencari tempat untuk berlindung. Nah, mereka kemudian mendapatkan sebuah gua dan berlindunglah mereka. Dan kita tahu kisah itu, gua itu bernama Gua Adulam. Apakah masalah mereka terselesaikan dengan hanya masuk ke dalam gua? Tentu enggak. Tapi minimal dengan masuknya mereka ke dalam gua, mereka memiliki rasa aman, namun rasa aman yang sementara. Sampai mereka di dalam gua itu berjumpa dengan Daud yang memperkenalkan bahwa ada pribadi pelindung yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang disembah oleh Daud. Nah, ketika mereka mendapatkan pribadi yang adalah perlindungan yang sejati, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam waktu yang gak terlalu lama, orang-orang yang dilanda ketakutan dan berbagai masalah dan lain-lain, mereka tampil sebagai prajurit-prajurit yang luar biasa, yang mana mereka dapat berkata, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Allah di pihakku, aku gak akan takut. Wah, ini luar biasa. Artinya gini, pastikan kepada siapa kita berlindung. Ada banyak tempat, ada banyak pribadi yang menamakan dirinya pelindung, tetapi pastikan Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan. Di dalam kita hanya Kristus yang adalah tempat perlindungan sejati yang sesungguhnya. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan, perubahan apapun yang terjadi tidak akan menakutkan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa pesan ini Tuhan sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ke depan? Hari-hari yang kita hadapi sekarang maupun hari-hari ke depan akan terus berubah. Situasi berubah, ekonomi berubah, peta politik bangsa kita berubah, peta politik global pun sedang berubah. Goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Artinya apa? Artinya ada perubahan besar-besaran sedang terjadi di sekitar kita. Belum lagi berbagai keributan dan berbagai hal-hal, belum ditambah dengan masalah pribadi, pergumulan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, yang seringkali bisa membuat orang menjadi takut. Oleh sebab itu bersiaplah, sebelum perubahan dan goncangan yang lebih besar terjadi, maka lebih baik kita mencari tempat perlindungan yang sudah terbukti memberikan perlindungan dan kekuatan, yaitu Tuhan kita. Jangan takut, jangan kaget ketika perubahan terjadi. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan akan terpelihara hidupnya karena mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini di bagian terakhir. Saya mau mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, melalui pesannya ini Tuhan mau mengubahkan cara pandang kita selama ini. Seringkali orang percaya tanpa disadari begitu mudah memasukkan ketakutan ke dalam hidup mereka. Membiarkan ketakutan menguasai, lalu kemudian menghabiskan waktu untuk meminta Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Memang sih di Alkitab kita sering mendengar ada 365 ayat tentang bagaimana kita seharusnya tidak menjadi takut. Tetapi lewat Mazmur 118 ayat 6 ini kita diingatkan bahwa jangan membuka pintu sedikit pun bagi ketakutan. Belajar kepada pemazmur untuk berani mengatakan aku tidak akan takut. Tapi bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi pastikan bahwa kita ada di pihaknya Tuhan dan pastikan kita telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Demikian pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.